Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari. Saya dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 membahas mengenai Universitas Islam pertama dan tertua di dunia. Baik, saya sendiri akan menjelaskan Universitas Al-Qarawiyyin dan Universitas Sankore. Baik, yang untuk pertama saya akan menjelaskan Universitas Al-Qarawiyyin. Pada abad ke-9, sejarah mencatat ada seorang muslimah pelopor berdirinya universitas. Muslimah tersebut bernama Fatimah Al-Fihri, seorang putri saudagar kaya asal Tunisia yang dilahirkan pada tahun 800 Masehi. Nama lengkap Fatimah yaitu Fatimah Muhammad Al-Fihri, sering dijuluki Om Al-Bani yang berarti ibu dari anak-anak Fes. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya raya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya raya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan gemar bersedekah. Kemudian Fatimah memilih untuk membangun masjid yang dinamakan Al-Qarawiyyin, terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syufara. Masjid ini kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini, pakaian mahasiswa atau toga ala Fatimah Al-Fihri masih digunakan di segenap penjuru kampus di dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat Islam. Pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin ini dimulai pada bulan Ramadan tahun 245 Hijriah atau 859 Masehi. Fatimah turut serta mengontrol dan mengarahkan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin ini, mulai dari pemilihan lokasi strategis terkait dengan arsitektur pembangunannya. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 861 Masehi, Masjid Megah Al-Qarawiyyin dapat berdiri tegak dan mulai beroperasi. Di Masjid Al-Qarawiyyin ini dilangsungkan sistem pendidikan formal setingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Setelah beberapa waktu barulah dibangun kelas dan ruang belajar. Tak lama Masjid Al-Qarawiyyin menjadi salah satu tujuan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Maroko, Jazirah Arab, bahkan Eropa dan Asia. Jumlah mahasiswanya pada abad ke-14 Masehi sudah lebih dari 8.000 orang. Sedemikian pesatnya penyebaran ilmu pengetahuan, kota Fes mampu bersanding dengan pusat ilmu tersohor pada masa itu, yakni Cordova. Adapun di antara cabang ilmu yang diajarkan di Universitas Al-Qarawiyyin ini meliputi ilmu tafsir, fikih, bahasa Arab, kedokteran, matematika, filsafat, musik, sejarah, kimia, astronomi, retorika, dan arsitektur. Pada saat itu, Universitas Al-Qarawiyyin ini dianggap sebagai pusat intelektual dunia. Maksud saya, sebagai pusat intelektual utama di Mediterania. Reputasi yang sangat baik bahkan menyebabkan tokoh-tokoh Gerber dari Auvergne ikut menjadi mahasiswa Universitas Masjid di Al-Qarawiyyin. Gerber kemudian menjadi Paus Sylvester II dan kemudian memperkenalkan angka Arab dan angka 0 ke seluruh Eropa. Berdasarkan UNESCO dan The Book Guinness World Record, Universitas Qarawiyyin adalah universitas pertama dan juga tertua yang memberikan gelar bagi para lulusannya. Demikianlah mengenai Universitas Al-Qarawiyyin. Baik, saya akan lanjut ke universitas selanjutnya, yaitu Universitas Sankore di Afrika Barat.
satu lembaga pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan peradaban Islam adalah Universitas Sankore yang ada di Timbuktu, Mali, Afrika Barat. Meski namanya tidak setenar Universitas Al-Azhar di Mesir atau Zaitunah di Tunisia dan Al-Qarawiyyin di Maroko, namun pada masa kejayaan Islam, universitas ini menjadi obor peradaban di Afrika Barat. Selain itu, universitas ini juga dikenal dengan Universitas Timbuktu yang letaknya berada di bagian laut distrik Timbuktu dan berada di wilayah Masjid Sankore, sebuah masjid yang didirikan oleh seorang ketua Timbuktu yang bernama Al-Qadi Aqib Ibnu Mahmud Ibnu Umar. Universitas yang terletak di Timbuktu, Mali ini didirikan pada tahun 989 Masehi dan dalam perkembangannya mampu menarik para pelajar dari berbagai belahan dunia untuk menimba ilmu di sini. Selama abad ke-12 sampai 16, Universitas Sankore menjadi penanda kemajuan peradaban Islam di wilayah tersebut dan menjadi lembaga penting serta menjadi lembaga intelektual besar khususnya bagi warga Mali, Ghana, dan Songhai. Universitas Sankore mengalami puncak kemajuan di masa Mansa Musa berkuasa, yaitu pada tahun 1307 sampai 1332 Masehi. Mansa Musa sendiri merupakan sosok penguasa Afrika Barat di abad ke-14 yang terkenal dengan kekayaannya yang tidak terhitung, sekaligus sosok yang dermawan. Kemajuan Universitas Sankore di bawah penguasa Mansa Musa berlanjut hingga masa dinasti Askia yang berkuasa dari tahun 1493 sampai 1591 Masehi. Pada masa ini dibangun perpustakaan dengan berbagai koleksi buku yang begitu banyak, sehingga perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan terbesar di Afrika setelah perpustakaan Alexandria di Mesir. Bahkan perpustakaan Sankore mempunyai 400 sampai 700 ribu naskah buku. Beberapa pelajaran yang diajarkan di Universitas Sankore ini meliputi studi Al-Quran, hukum, sastra, etika bisnis, filsafat, matematika, astronomis, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga diharuskan menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Bahkan kebebasan intelektual yang ada di universitas ini telah menginspirasi universitas di Barat untuk mengikutinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Universitas Al-Qarawiyyin dan Universitas Sankore. Untuk universitas lainnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Fatisari dari kelas PAI 3B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan Islam Al-Azhar. Ketika Islam dijadikan sebagai paradigma ilmu pendidikan, paling tidak berpijak pada 3 alasan. Pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Kedua, dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil teori dan falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Barat lebih cenderung ke sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan, sedangkan masyarakat Muslim lebih bersifat religius. Atas dasar ini, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena kependidikan. Ketiga, dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar tidak terlepas dari berdirinya suatu dinasti Fatimiyah yang merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam.
Persia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan dari Daulah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dengan Khalifah pertama Said bin Husain yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Pada 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah, Jauhar mendirikan sebuah Masjid Agung Al-Azhar dan peresmiannya ditandai dengan sholat Jumat pertama pada tanggal 6 Ramadan 361 Hijriah, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Abu Hasan Al-Khairawan, seorang qadhi terkenal pada masa pemerintahan Al-Mansur. Pembangunan masjid ini diselesaikan pada 17 Ramadan 361 Hijriah, yang mana pembangunannya memakan waktu 2 tahun, yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas Al-Azhar ternama hingga kini. Masjid Al-Azhar terletak di tenggara kota Kairo. Ini mengalami perkembangan sebagai tempat melakukan propaganda ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Masjid ini dikembangkan fungsinya akibat banyaknya para pelajar yang ingin mendalami ilmu agama dan berdiskusi. Maka timbul inisiatif untuk mengembangkan masjid ini menjadi sebuah universitas yang merupakan dasar yang sangat fundamental dalam membangun paradigma pemikiran keislaman. Latar belakang munculnya modernisasi pendidikan Al-Azhar di Mesir: pertama, bergesernya paham rasional Syiah pada ortodiksi ideologi Sunni. Yang kedua, invasi Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mengalahkan kerajaan Turki Utsmani di Mesir dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, persentuhan peradaban Prancis yang dibawa Napoleon pada pendidikan Al-Azhar. Tokoh dan ide pembaruan serta pengaruhnya terhadap kemajuan pendidikan di Al-Azhar Mesir. Pertama, Muhammad Ali Pasha yang memasukkan corak dan model pendidikan barat di Al-Azhar. Yang kedua, Muhammad Abduh yang memasukkan ilmu modern di Al-Azhar. Ketiga, Muhammad Rashid Ridha yang memasukkan pemikiran rasional di Al-Azhar. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama, latar belakang sosial Al-Azhar dinasti Fatimiyah menjadikan Mesir sebagai pusat pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan, maka didirikanlah Masjid Al-Azhar di Kairo yang kelak menjadi lembaga pendidikan tinggi di Al-Azhar. Dinasti Fatimiyah menjadikan Al-Azhar ini propaganda ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Masjid ini dikembangkan fungsinya akibat banyaknya para pelajar yang ingin mendalami ilmu agama dan berdiskusi, maka timbul inisiatif untuk mengembangkan masjid ini menjadi sebuah universitas yang merupakan dasar yang sangat fundamental bagi membangun paradigma pendidikan keislaman. Pula dinasti Ayyubiyah di Mesir yang berpaham Sunni berdampak bagi perkembangan Al-Azhar. Di samping itu muncul pula Napoleon Bonaparte menguasai Mesir yang membawa peralatan perang canggih dan juga ilmu pengetahuan pada umat Islam dan berdampak bagi perkembangan Al-Azhar. Yang kedua, latar belakang terjadinya pembaruan Al-Azhar karena bergesernya paham rasional Syiah pada ortodiksi ideologi Sunni. Invasi Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mengalahkan kerajaan Turki Utsmani di Mesir dalam waktu yang cepat, dan persentuhan peradaban Prancis yang dibawa Napoleon pada pendidikan di Al-Azhar. Ketiga, tokoh dan ide pembaruan di Al-Azhar di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha yang berusaha melakukan reformasi dan modernisasi di Al-Azhar dengan memasukkan kurikulum-kurikulum dari Barat. Umat Islam dalam pandangan mereka harus keluar dari ketertinggalan melalui pembukaan kembali pemikiran rasional dan membuka diri terhadap peradaban modern yang ada di Barat seperti yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Hanya dapat
Itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyandur Lansa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Az-Zaitunah. Nah, Universitas Tertua Peninggalan Peradaban Islam termasuk Universitas Az-Zaitunah ini mempunyai peranan penting dalam kejayaan peradaban Islam. Universitas Az-Zaitunah ini berada di Tunisia. Nah, seperti yang saya ketahui, Tunisia ini adalah negara yang paling utara di benua Afrika. Nah, Tunisia ini terletak di pantai Mediterania Afrika Utara. Nah, jadi ini ada di Afrika Utara, di tengah antara Samudra Atlantik dan Delta Nil. Nah, cukup tahu Tunisia itu di mana. Lalu Tunisia ini dulunya merupakan sebuah masjid yang didirikan pada masa dinasti Umayyah. Nah, sebagai pusat ibadah sekaligus juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Masjid Az-Zaitunah ini sebagai pelopor universitas. Nah, Az-Zaitunah juga didirikan oleh Ubaidillah bin Habhab, salah seorang gubernur Tunis yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 737 Masehi untuk memerintahkan di daerah tersebut. Nah, pendirian Masjid Az-Zaitunah sendiri berdasarkan perintah salah satu seorang penyebar Islam di wilayah Tunisia, yaitu Hasan ibnu Nu'man. Sedangkan Ubaidillah ibnu Habhab sendiri berkuasa di Tunis mulai tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Nah, di mana Tunis pada waktu itu merupakan salah satu wilayah otonom yang masih menginduk ke Mesir. Jadi itu masih masuk wilayah Mesir. Dalam perkembangannya, Tunisia dan Az-Zaitunah silih berganti berada di bawah pemerintahan dinasti-dinasti yang pernah memerintahkan wilayah tersebut. Di antaranya ada Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Aghlabiyah, Huwahidun, ada Hafsiyah dan juga Utsmaniyah. Nah, pada abad ke-13 Masehi, Az-Zaitunah menjadi salah satu perguruan tinggi berpengaruh pada waktu itu. Nah, begitu banyak sekali kitab dan manuskrip yang dihasilkan oleh para ilmuwan dan ulama dari Az-Zaitunah. Nah, Universitas Tertua ini tercatat banyak sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar. Di antaranya seperti yang kita tidak asing lagi dengan Ibnu Khaldun, yakni beliau merupakan lulusan terbaik di Universitas Zaitunah ini. Nah, nama asli beliau adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun. Beliau merupakan bapak sosiologi modern dan peletak dasar filsafat sejarah. Yang kedua ada Arafah, yaitu seorang pakar fikir dari mazhab Maliki. Yang ketiga ada Imam Maziri, seorang pakar fikih mazhab Maliki. Yang keempat ada Abu Bakar Tifashi, yaitu seorang ensiklopediawan. Yang kelima ada Tarah Haddad, yaitu seorang penulis. Yang keenam ada Abdul Aziz dan Sa'labani, seorang politisi dan penulis. Yang ketujuh ada Abdul Qasim Asy-Syibi, seorang penyair abad ke-20 Masehi. Yang terakhir ada Muhammad Thohir bin Ashur, yaitu sebagai ulama Mesir. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka merupakan alumni Universitas Az-Zaitunah. Nah, sebagai lembaga pendidik tertua di dunia, Az-Zaitunah merupakan peranan besar sebagaimana halnya Al-Azhar yang ada di Mesir, dan sebagaimana juga Al-Qawariyin yang ada di Maroko, seperti penjelasan yang teman saya jelaskan sebelumnya. Universitas ini menopang kemajuan dan serta kejayaan peradaban Islam. Nah, serta juga penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan sejarahnya, Az-Zaitunah juga pernah menjadi sasaran penjarahan dari orang-orang Spanyol yang ingin menaklukkan Tunisia, yaitu pada tahun 940 sampai 980 Hijriah. Nah, di mana pasukan Spanyol ini ingin menjarah masjid dan perpustakaan di Tunisia. Salah satunya perpustakaan di Universitas Az-Zaitunah. Penjarahan tersebut mengakibatkan mereka mengambil kitab-kitab serta manuskrip yang ada di dalamnya. Nah, pada masa Turki Utsmani
mereka berhasil merebut kembali Tunisia itu dari tangan orang-orang Spanyol, dari tangan penjajah tadi. Membangun dan merehab kembali Az-Zaituna sebagai pusat kebudayaan Islam. Nah, pada masa Tunisia berada di bawah penjajahan Prancis, Masjid Az-Zaituna mempunyai peranan besar sebagai pusat perlawanan dan pergerakan terhadap penjajahan Prancis. Nah, di masjid itulah pertama kalinya muncul rasa persatuan dan rasa nasionalisme Tunisia. Nah, selain Al-Azhar yang ada di Mesir, Az-Zaituna juga menjadi salah satu kiblat untuk umat Islam dalam mengembangkan Islam Wasatiyah yang menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai belahan dunia. Nah, tak terkecuali dari Indonesia. Hanya saja Az-Zaituna sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua dalam sejarah peradaban Islam, pamornya memanglah tidak semasyhur seperti Al-Azhar, yang dimana alumni mereka yang ada di Indonesia banyak menjadi tokoh-tokoh besar. Nah, ini saya dapat seorang ulama yang besar dan lahir dari rahim Universitas Az-Zaituna, yaitu Syekh Al-Azhar dari tahun 1952 sampai 1954, jadi hanya 2 tahun, yaitu Syekh Al-Khudar Al-Husain, di mana beliau bukan ulama Mesir. Nah, sedikit penjelasan dari saya tentang Universitas Az-Zaituna, yaitu universitas tertua peninggalan peradaban Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.